Halo, salam Timo dari Jogja. Di beberapa video yang lalu, ketika kita upload video build Alder Lake murah yang di bawah 8 juta, ada salah satu dari kalian yang komentar, coba Om VGA card-nya pakai T400. Ya, waktu itu kita menggunakan GT 1030 Nvidia untuk menekan harga supaya bisa di bawah 8 juta. Tapi saya jadi penasaran nih dari komentar itu, apa sih T400? Dan ternyata itu adalah sebuah seri dari Nvidia juga. Ini adalah Nvidia Quadro T400. Saya udah punya barangnya. Fisiknya kayak gini, tidak menjanjikan, tidak menggambarkan performance ya. Ini bahkan menurut saya lebih imut daripada GT 1030 ya. Ini kayak GT 730, GT 710 ya, kayak gini. Kecil banget, HSCF-nya juga imut-imut banget, fan-nya kecil. Outputnya 3 buah mini DisplayPort, nggak ada HDMI, nggak ada DVI-nya. Dan ini harga di marketnya kurang lebih sekitar 2,4 juta. Ya, kita jadi penasaran sama ini T400. Ini adalah line up Quadro. Jadi buat kalian yang belum tahu, Nvidia itu buat dua line up ya. GeForce Series, nanti ketemunya GT Series, GTX, RTX, dan Quadro Series. Ada seri T, seri A, dan ini T400 termasuk yang paling low end yang ada di market sekarang ya. Jadi Nvidia itu ngeklaim kalau Quadro Series itu diperuntukkan untuk para profesional, untuk kalian yang kerja-kerja kreatif seperti content creation, content creator, untuk CAD, untuk CGI, untuk deep learning. Jadi intinya untuk workload kerja profesional. Sedangkan GeForce itu untuk secara umum untuk pengguna rumahan dan gaming. Ya, dengan harga sekitar 2,4 juta rupiah, tetap saya jadi penasaran sih. Segimana sih performance-nya sih ini kalau kita bandingkan dengan VGA card umum di range harga yang kurang lebih sama. Secara umum, spesifikasinya memang tidak jauh berbeda dengan 1030. Ini menggunakan 2 GB VRAM, sama-sama 2 GB. Cuman si Quadro T400 ini menggunakan DDR6, jadi 2 GB DDR6. Kalau CUDA core-nya sama-sama 384. Tapi GPU-nya berbeda arsitektur. Kalau GT 1030 itu Pascal, ini Turing, jadi sedikit satu generasi lebih baru GPU-nya ya. Ya, kalau dari kemasan penjualan juga beda banget ya daripada GeForce Series yang biasanya ada aksen-aksen karakter gamingnya, warnanya cenderung gelap ya. Ini clean gitu, putih, ada putih hijau, jadi secara kemasan juga udah stand out banget dibandingkan GeForce Series. Terus isi kelengkapan penjualannya gimana? Paket penjualannya di dalam kardus hijau ini ada kardus hitam kayak gini. Isinya nggak banyak, cuman beda ya. Kita lihat di sini ada buku petunjuknya aja segede gini nih. Wow, jadi kayaknya niat banget ya. Tebel, emang berbagai bahasa ya, sama support guide satu lagi di sini. Dan ada satu kotak kecil lagi di sini yang isinya apa? Isinya adalah mini DisplayPort to DisplayPort adapter. Langsung dikasih 3 biji. Ya, jadi ini kalau teman-teman belum punya monitor yang DisplayPort, tetap harus cari adapter dari DisplayPort to HDMI, to HDMI ya. Kasih 3 kayak gini, plus sebuah bracket low profile. Ya, jadi ini bisa diganti untuk kalau kamu pakai casing yang tipis, diganti bracketnya. Oke, terus kita akan apain VGA card ini? Ya, di tengah harga VGA card yang masih belum normal, masih mahal lah tanda kutip ya. Walaupun dari Nvidia maupun AMD katanya sudah merilis VGA card yang terjangkau, tapi menurut saya dua-duanya itu masih gagal murah ya. Tetap aja range harganya jauh dibandingkan SRP yang mereka tetapkan sendiri. Saya ingin mencoba sih si T400 ini performanya gimana, baik untuk productivity software maupun untuk gaming. Nggak salah juga ya kalau kita pakai ini untuk gaming. Siapa tahu performanya tinggi sehingga bisa jadi solusi di range harga 2-3 juta. Jujur kalau menurut saya, di range harga 2-3 juta itulah susah sekali mencari alternatif VGA card karena hampir nggak ada. Paling ada cuma apa? RX 550 dari AMD. Atau kalau mau pakai yang cari jadul banget, pakai Lord Splunk GTX 7050 Ti ya. Walaupun itu yang beredar di sekarang itu tidak ada dari yang menurut saya tanda kutip brand besar ya, hanya brand-brand baru yang baru saya dengar beberapa tahun terakhir aja. Jadi mungkin ini salah satu jadi alternatif yang akan kita coba, apakah cukup menarik atau tidak. Gak usah kemana-mana, habis ini kita akan coba. Ya, kita akan menggunakan testbed dari AMD. Kita menggunakan AMD Ryzen 5 5600X 6 core 12 thread Zen 3 arsitektur dengan B550 motherboard dari Gigabyte. Terus memorinya kita menggunakan V-Color Skywalker 16 GB 3200 MHz.
Power supply-nya United Power 500 watt dan storage SSD 240 GB M.2. VGA card-nya yang kita uji ada 3, T400 Nvidia Quadro GT 1030 DDR5 dan sebuah AMD Radeon RX 5500 2 GB DDR5. Jadi tiga-tiganya ini 2 GB DDR5 VRAM-nya. Dan enggak ya, yang DDR6 2 GB VRAM-nya, yang 2 DDR5, yang 1 DDR6, dan range harganya kisaran di 2 juta, ada yang minus, ada yang plus, jadi sekitar kisaran 2 juta rupiah. Ya, kita mulai dengan Premiere Pro. Kita tadi coba ekspor video 1080p durasi sekitar 12 menit menggunakan hardware encoding H264 dan hasilnya membuat saya terkejut sampai harus saya ulang beberapa kali untuk memastikan itu benar atau tidak. Si T400 ini jauh lebih kencang, bahkan sekitar 3 kali lipat lebih kencang dibandingkan yang 1030 dan yang RX 550. Jadi signifikan sekali ya, saya sampai tadi coba berulang-ulang takut ada yang salah, ternyata memang begitu, hasilnya memang signifikan lebih kencang. Bahkan saya coba tadi nambahin 1050 Ti sebagai pembanding, yang harusnya secara spesifikasi jauh di atas T400 ya. Dan ternyata memang tetap lebih kencang yang T400, bahkan ketika kita bandingkan dengan 1050 Ti ya untuk export time video di Premiere Pro. Saya juga belum ketemu teorinya. Kenapa ya? Karena spesifikasinya di Nvidia sendiri tidak terlalu detail ya. Secara umum tidak ada yang istimewa, cuman Turing arsitektur sama GDDR6 2 GB ya. Tapi kenapa bisa sesignifikan ini export time untuk videonya? Mungkin dugaan saya kemungkinan besar si T400 ini punya tensor core. Kok bisa bilang begitu? Kan tadi saya lihat di Cyberpunk, setting grafiknya itu slidernya DLSS-nya itu bisa aktif ya, bisa digeser kanan kiri. Walaupun ketika saya coba saya aktifkan DLSS-nya tidak berpengaruh banyak di FPS. Tapi menurut saya ketika DLSS slidernya aktif itu indikasi kalau si VGA card ini punya tensor core, walaupun di Nvidia spesifikasinya nggak ditulis ada tensor core-nya. Saya nggak tahu ya, mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman punya informasi lain bisa nanti tulis di kolom komentar ya. Terus tadi kita coba ngerender BMW Scan di Blender dengan CPU plus GPU. T400 juga lebih kencang dibandingkan 1030 maupun RX 550. Ya, masih lumayan signifikan ya perbedaan waktunya, waktu rendernya. Terus kita akhirnya nyoba gaming ya, walaupun VGA card ini tidak diperuntukkan untuk gamers, tidak untuk gaming, tapi kita nggak salah juga sih kalau kita pakai ini untuk gaming. Dan ternyata dari semua game yang kita ujikan, baik game AAA, tadi kita lihat event Cyberpunk 2077 pun dengan custom setting di grafiknya tetap bisa jalan di atas 30 fps. Sedangkan dua kandidat lainnya menyerah untuk menyentuh 30 fps. Terus di Assassin's Creed Odyssey juga kita lihat lebih kencang, di Tomb Raider juga lebih kencang, di Esport Games Valorant juga lebih kencang, dan di Synthetic Benchmark Firestrike 3D Mark ya kita lihat grafik skornya juga signifikan lebih kencang dari dua kandidat lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa di harga 2,4 jutaan VGA card ini masih worth it dibeli menurut saya, walaupun lebih mahal dari GT 1030 dan mungkin lebih mahal juga dari RX 550. Cuman dengan performance gain sedemikian besar saya rasa masih cukup worth it untuk dibeli. Dan ini mungkin salah satu yang saya rekomendasikan di harga 2-3 juta ya VGA card ya, karena apalagi buat kalian yang memang sedang belajar edit video ataupun untuk beberapa software kreatif lainnya, mungkin T400 ini bisa membantu banyak ya, terutama tadi ya kita lihat di export video time di Premiere-nya luar biasa kenceng. Ya, untuk konsumsi daya juga kita lihat slightly better, lebih rendah dibandingkan 1030. Saya tidak bandingkan dengan RX 550 tadi. Cuman ketika tadi skenario kita ekspor video di Premiere Pro, ini sekitar 10-15 watt lebih rendah dibandingkan GT 1030. Ya, jadi dari semua skenario, productivity, export video, render, gaming, synthetic benchmark, si T400 ini unggul secara signifikan dan konsisten. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah si kecil mungil imut ini layak dibeli dengan harga 2,4 juta? Nanti monggo ya di kolom komentar kalian bisa komen untuk wawasan kita bersama untuk saling diskusi masalah VGA card ini. Gitu aja mungkin video yang singkat dan sederhana ini mungkin bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan berguna, menambah wawasan. Terima kasih banget yang sudah bersama kita. Kalau kalian berminat dengan VGA card ini nanti ada link pembelian di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.